Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film kelanjutan kisah Jennifer Hills yang kini harus berjuang membangun kembali hidupnya di kota baru sambil berusaha mengendalikan trauma yang terus menghantuinya, hingga kematian satu-satunya sahabat yang ia miliki justru mendorongnya kembali ke jalur yang paling gelap. Seseru sekaligus semenyayat apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. What's a pretty little thing like you doing out here all alone? Cerita diawali dengan memperlihatkan Jennifer Hills atau wanita brutal di film pertama yang menghabisi semua pria yang telah menghancurkan hidupnya, di mana kali ini ia sengaja mengubah namanya menjadi Angela atau biasa dipanggil Angie karena ingin meninggalkan identitas lamanya dan memulai hidup baru di kota yang berbeda. Di kota barunya, Angie sedang menjalani sesi terapi rutin untuk mencoba mengendalikan rasa takut, kemarahan, dan ingatan buruk yang terus menghantuinya. Namun setiap kali ia berusaha berdamai dengan masa lalunya, bayang-bayang gelap itu selalu berhasil mendobrak pertahanannya. Di balik rasa trauma yang masih terus menghantuinya, Angie berusaha bangkit dengan cara bergabung di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan pendampingan korban kekerasan seksual. Namun tanpa disadari, pekerjaan tersebut justru sering membuat Angie kembali teringat pada pengalaman kelam yang pernah dialaminya. Di sana ia memiliki rekan kerja bernama Matthew, seorang pria yang selalu berusaha mendekatinya dengan cara yang cukup baik dan tulus. Namun pengalaman buruk Jennifer membuatnya sangat sulit mempercayai pria manapun. Baginya, setiap pria yang mendekati dirinya pasti menyimpan niat jahat di balik sikap manisnya, termasuk Matthew yang terlihat begitu tulus. Setiap harinya Angie selalu diselimuti rasa takut, bahkan ketika ia sedang jogging dan dihadang oleh sekelompok pria yang mencoba menggodanya, ia langsung berusaha kabur dan mengeluarkan senjata yang selalu ia bawa sehingga... Ya, ternyata semua itu hanyalah halusinasi yang terasa begitu nyata. Trauma yang begitu mendalam membuat Angie sulit mempercayai laki-laki. Setiap kali ada pria yang mencoba mendekati atau mengajaknya berteman, ia selalu diliputi rasa curiga dan takut jika pria tersebut memiliki niat buruk, sama seperti anggapannya kepada Matthew yang selalu mencoba mendekatinya. Maybe a bit narrow? You don't believe in altruism? Can't stand the do-gooders. Pretty bleak worldview. They say that rape. Hal tersebut membuat terapisnya menyarankan agar Angie mulai mengikuti sebuah kelompok konseling untuk para korban kekerasan seksual. Di sana ia bertemu beberapa perempuan yang memiliki pengalaman traumatis serupa. Tak hanya perempuan, ada seorang pria parubaya yang tergabung dalam kelompok tersebut bernama Oscar, seorang ayah yang putrinya menjadi korban kekerasan seksual dan kemudian meninggal, sehingga ia mengalami trauma dan rasa bersalah yang sangat besar. Hi. I'm Oscar Koza. Angela Jatrenka. And I'm sorry, excuse me. Setelah mengobrol cukup lama dengan Oscar, Angie kemudian didekati oleh seorang wanita eksentrik bernama Marla. Ia mengajak Angie keluar untuk duduk sejenak sambil berbincang santai mengenai kelompok konseling tersebut dan orang-orang yang ada di dalamnya. Maybe I'll see you around. I'll see you next time. Maybe. Saat pulang dari perkumpulan tersebut, Angie kembali dihadang oleh para pemuda yang sempat mengganggunya kemarin. Seperti biasanya, Angie hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka mulai menggodanya. Namun saat Marla datang dan menghampiri dan melawan para pria tersebut dengan kalimat-kalimat pedas tanpa sedikit pun rasa takut, Angie terlihat cukup terkejut melihat keberanian Marla melakukan hal tersebut. It's true. I saw it in the documentary. Angie dan Marla kemudian pergi ke sebuah bar untuk mengobrol lebih jauh. Di sana terlihat jelas bahwa Marla memiliki pandangan yang sangat keras tentang bagaimana pelaku kekerasan seksual seharusnya dihukum. Berbeda dari Angie yang masih berusaha berdamai dengan masa lalu, Marla justru sama sekali tidak takut menghadapi orang-orang yang dianggapnya telah melakukan kejahatan. Yes, but do you have any extreme views? I'm no angel.
Keesokan harinya sepulang dari kerja, Angie kembali mengikuti perkumpulan dan mendengarkan cerita seorang wanita bernama Casey, di mana sejak umur 7 tahun, Casey sudah ditinggal ayahnya yang kabur entah kemana, sehingga ia akhirnya memiliki ayah baru bernama Ron. Awalnya Casey menganggap Ron adalah pria baik, namun tanpa diduga Ron sering mendekati Casey dan dengan teganya melecehkan hingga bertahun-tahun. I don't know, it's dumb or whatever. Setelah mendengar kisah pilu Casey, Angie yang kemudian nongkrong bersama Marla sangat terkejut dengan pandangan Marla yang makin tegas bahwa Ron harus mendapat pelajaran lebih dari sekedar kata-kata. Is that how she likes it? You old fuck! Singkat cerita, setelah Angie dan Marla sudah semakin dekat, mereka tampak sering keluar dan nongkrong bareng untuk bercerita tentang masalah pribadi masing-masing, yang ketika Angie dan Marla pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu, mereka sempat bercanda dan tak sengaja tersenggol seseorang sehingga dan ya, kembali berhalusinasi menghabisi orang yang berusaha menggodanya. Angie dan Marla pergi ke rumah Casey untuk mengamati kelakuan Ron dari kejauhan. Marla kemudian berencana mengikuti Ron hingga ke tempat kerjanya untuk mengawasi gerak-geriknya dan mencari tahu apakah pria tersebut masih melakukan hal-hal mencurigakan terhadap wanita lain. Melihat kelakuan bajingan Ron yang ternyata juga sangat cunihin menggoda para pekerja wanitanya, Marla pun tak lagi mampu menahan diri. Ia langsung mengikuti Ron hingga ke area parkiran dan Pardon me. karena sudah melewati batas, Angie langsung menghentikan apa yang sedang dilakukan Marla kepada Ron. Keduanya kemudian meninggalkan Ron dalam keadaan terluka dengan perasaan lega karena telah memberikan pelajaran atas perlakuannya terhadap para wanita. Pada sesi kelompok berikutnya, Angie dan Marla sangat senang mendengar bahwa Ron mulai berubah dan bersikap lebih sopan kepada para wanita, terutama Casey. Pelajaran kecil yang mereka berikan rupanya cukup efektif, setidaknya untuk sementara waktu. At least now you know. He gets out of line again, you just whack him in the head. Tidak seperti biasa, malam itu Marla terlihat sangat terburu-buru untuk segera pulang. Ketika Angie menanyakan alasannya, Marla hanya menjawab singkat bahwa ia sedang memiliki masalah dengan mantan pacarnya, lalu berpamitan dan pergi dengan tergesa-gesa. See you at Monty's. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Angie menunggu Marla di bar langganan mereka untuk pergi bersama menuju pertemuan kelompok. Namun karena Marla tak kunjung datang, Angie akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Dan baru saja sampai di sana, betapa hancurnya hati Angie ketika pemimpin kelompok bernama Lane memberitahu bahwa pihak kepolisian menemukan Marla telah meninggal setelah pergi bersama pacarnya. Dan ya, kembali dilanda bayang-bayang gelap tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Angie berusaha menarik nafas dan mengendalikan dirinya sebelum terbawa terlalu jauh. Tak lama, datang seorang detektif yang sengaja diutus pihak kepolisian untuk menyelidiki kematian Marla bernama, kita panggil saja si detektif. Namun kedatangannya ternyata tidak disambut baik oleh Oscar yang sudah trauma dengan instansi yang tidak ada gunanya ini. Okay, detective. You know, see, this is exactly what I was afraid of. They want to dot their I's and cross their T's, you know? Untuk meredakan ketegangan, si detektif memutuskan untuk menyeduh kopi terlebih dahulu. Ia kemudian mengatakan jika di antara orang-orang yang ada di sini mengetahui sesuatu terkait Marla, maka jangan ragu untuk menyampaikannya. Tak lama kemudian, Angie menghampiri detektif dan mencoba menjelaskan alasan Oscar bereaksi seperti itu. Ia juga menanyakan lebih jauh mengenai bagaimana Marla sebenarnya bisa meninggal. Karena menyadari bahwa Angie mengetahui cukup banyak tentang Marla, si detektif pun mengajaknya berbicara empat mata di luar sambil menikmati secangkir kopi espresso. Rick Dillon, you don't bring her justice. You bring it to him. Setelah mengobrol panjang lebar dengan si detektif, Angie yang masih merasa kehilangan atas kematian Marla pun pulang sendiri dan kembali dihadang oleh para pemuda pengangguran yang selalu menggodanya. Ia yang kali ini hanya sendiri hanya bisa menatapnya dan
Keesokan paginya, Angie melihat berita yang menyebutkan bahwa mantan pacar Marla justru dibebaskan dari tuduhan karena kurangnya bukti. Angie yang marah pun langsung menemui si detektif untuk mempertanyakan hal itu. Namun alih-alih memperjuangkan Marla yang jelas-jelas sebagai korban, si detektif justru malah menjelaskan tentang prosedur hukum yang membuat Angie sangat kecewa. I'm a cop. I did my job. It's not all up to me. We'll keep up the good work. Angela. Kecewa dengan sistem kepolisian yang seolah selalu melindungi pelaku, Angie pun memilih mengambil tindakan sendiri. Ia berdandan dengan gaya khas Marla lalu pergi ke klub malam tempat mantan terkasih sahabatnya itu berada. Di sana Angie sengaja mendekati targetnya dan memastikan jika pria tersebut mendapat balasan atas apa yang telah dilakukannya kepada Marla. Paginya ketika sedang bekerja, ia sangat terkejut saat mengetahui si detektif sedang mencarinya di kantor. Dengan tetap tenang, Angie berusaha meyakinkan pihak kepolisian bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Worth, I am sorry you're mixed up in all this, okay? We should really leave the murder investigations to the homicide detectives. Setelah berhasil meyakinkan si detektif, Angie kembali menghadiri sesi kelompok untuk mendengarkan cerita dari para peserta lain. Namun kali ini ia cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Ron ternyata kembali melakukan pelecehan terhadap Casey di rumah. Mendengar cerita tersebut, Oscar yang sudah tidak tahan melihat para korban terus menderita akhirnya meledak dan meluapkan seluruh kekesalannya di hadapan semua orang. Mendengar hal tersebut, Angie tampak sangat marah dan merubah penampilannya agar bisa menggedar Ron yang saat itu baru saja pulang bekerja. Ron yang memang merupakan pria hidung belang pun tentu langsung terpancing dan diarahkan ke sebuah bangunan terbengkalai. Wanna play? Dan ya, setelah Angie berhasil membuat Ron pingsan, ia kemudian mengikatnya di sebuah kursi dan membawa pipa besi sambil mengatakan bahwa Ron harus merasakan apa yang selama ini dirasakan Casey. Meski Ron sudah berusaha meminta maaf, Angie yang sudah muak dengan kelakuan Ron pun langsung membawa sebuah palu besar dan... Setelah menghabisi Ron dengan sangat brutal, Angie kemudian membersihkan berbagai jejak yang dapat mengarah kepadanya. Ia memastikan tidak ada barang bukti atau yang tertinggal di lokasi, lalu meninggalkan tempat tersebut seolah-olah tidak pernah berada di sana. Tepat ketika Angie sedang menghadiri sesi kelompok berikutnya, ia cukup terkejut ketika si detektif datang bersama beberapa anggota kepolisian. Mereka tampaknya sudah mengantongi informasi dari Lynn dan langsung mengarahkan pandangannya pada Oscar yang kemarin sempat meluapkan emosinya karena tidak percaya pada polisi. It's pronounced Koza. Why don't we start with you? Merasa tidak bersalah atas semua yang terjadi, Oscar tampak cukup percaya diri dan terus menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian. Namun karena polisi tidak ingin kecolongan dan ingin memastikan siapa sebenarnya yang berada di balik serangkaian pembunuhan tersebut, mereka akhirnya membawa seluruh anggota kelompok termasuk Angie ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Get your hands off me! Bring them all in. Di kantor polisi, Angie yang telah selesai menjalani pemeriksaan kemudian menghampiri si detektif untuk menanyakan kabar Oscar yang masih belum keluar. Namun karena Oscar ternyata masih harus menjalani pemeriksaan hingga keesokan harinya, Angie pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Okay, so if you excuse me, I'm gonna get back to my shitty job. Keesokan harinya setelah pulang dari tempat kerja, Angie pergi ke kantor polisi untuk menemui Oscar yang kabarnya akan selesai menjalani pemeriksaan hari itu. Di mana Angie yang melihat Oscar keluar dari kantor polisi pun mengajaknya bersantai sebentar untuk membicarakan beberapa hal yang sangat penting. They couldn't move forward without it. Yeah, without physical evidence, it's her word against his. Dalam percakapan tersebut, Oscar cukup heran mengapa Angie tiba-tiba begitu tertarik dengan kasus yang menimpa putrinya. Tak mengetahui apa yang sebenarnya Angie rencanakan, Oscar pun berusaha memahami kondisinya setelah mendengar bahwa Angie juga pernah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh 5 orang, termasuk seorang sheriff yang justru ikut terlibat dalam kejadian tersebut. They weren't arrested, if that's what you mean. You tell your kids to trust the authorities, right?
Di sana mereka sepakat bahwa hukum di negeri ini memang sudah tidak beres, padahal hukum seharusnya menjadi tempat terakhir bagi para korban untuk mencari keadilan. Namun ketika pihak yang berwenang justru dianggap tidak becus dan sibuk dengan prosedur daripada melindungi korban, jangan heran jika kepercayaan masyarakat perlahan runtuh. Ironisnya, ketika korban membutuhkan pertolongan, yang datang justru segudang alasan, sementara pelaku bisa kembali berjalan bebas. Kalau begini caranya, untuk apa masyarakat berharap pada hukum jika mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru terasa seperti bagian dari masalah? He sold that gym, but he's still a fucking trainer. Some sleazy place on 17th Street. Setelah mengetahui pria yang telah melecehkan Putri Oscar dan dianggap bertanggung jawab atas kematiannya yaitu bernama Watson, sore harinya Angie langsung membuntuti pria tersebut. Namun tepat ketika melewati bangunan kosong, Watson ternyata sudah menyadari bahwa dirinya sedang diikuti sehingga ya, beruntung Angie terselamatkan berkat si detektif yang ternyata dari awal sudah mengikuti pergerakannya. Namun karena Watson tampak tidak terima karena menganggap jika ini hanyalah sebuah jebakan baginya, berusaha menyerang si detektif dan setelah Watson tewas, kini Angie sudah berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di sana ia terus diinterogasi hingga pertanyaan polisi mulai mengarah pada identitas aslinya, yaitu Jennifer Hills. Polisi kemudian mengungkit kasus beberapa tahun lalu sebelumnya di Louisiana ketika seorang sheriff dan 4 pria lainnya tewas dalam serangkaian pembunuhan yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Jennifer Hills. Why'd you change your name? I didn't want to be Jennifer Hills anymore. Jennifer yang sudah sangat tersudut pun mencoba bertahan dengan tenang sambil terus mengelak dari semua pertanyaan. Namun tepat ketika ia hendak dibawa keluar, semua orang di kantor polisi terkejut melihat Oscar yang muncul dalam keadaan berlumuran darah sambil dengan tegas mengatakan bahwa dirinya lah yang telah melakukan semua pembunuhan itu. I killed them all. Perlu diketahui apa yang dilakukan Oscar merupakan pengorbanan terbesar dalam hidupnya demi melindungi Jennifer, seorang wanita yang memiliki luka dan penderitaan serupa dengan putrinya. Saat berbincang beberapa hari sebelumnya, Oscar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Jennifer terkait kasus putrinya. Karena itulah ia sengaja melukai dirinya sendiri agar polisi mempercayai pengakuannya sebagai pelaku pembunuhan. Namun luka yang dibuatnya ternyata terlalu parah hingga akhirnya Oscar harus kehilangan nyawanya demi menyelamatkan Jennifer. Hey, Angela. Meskipun dibebaskan dari kantor polisi dengan bersyarat, Jennifer tampak sangat terpukul karena harus melihat orang yang tidak bersalah rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan dirinya. Dalam kondisi terus diawasi polisi hampir 24 jam, Jennifer pun berusaha keluar dari rumah untuk kembali memburu pria-pria yang dianggapnya pantas menerima hukuman atas kejahatan mereka. Entah apa yang telah terjadi pada Jennifer, ia yang dulu berusaha berdamai dengan masa lalu kini sudah berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Ia tanpa ragu menggoda beberapa pria yang ditemuinya termasuk Matthew yang tak sengaja menemuinya di jalan. Namun karena Matthew sama sekali tidak memiliki niat buruk, ia pun dengan tegas menolak ajakannya sehingga Jennifer langsung mengeluarkan pisau yang membuat Matthew sangat ketakutan. Do you think I need a cock to protect me? Jennifer pun kembali berjalan untuk mencari orang yang berani menggodanya. Tak tahu jika si detektif sudah mengikutinya dari belakang, Jennifer akhirnya bertemu dengan seorang pria yang terus menggodanya. Meski pria tersebut sempat mengatakan bahwa dirinya tidak berniat melakukan apa-apa, Jennifer justru terus memancingnya hingga situasi semakin memanas sehingga Used against me? pada akhirnya kita akan diperlihatkan tentang Jennifer yang ternyata pernah menjalani hukuman selama 2 tahun karena percobaan pembunuhan. Namun karena tidak ada bukti kuat yang menghubungkannya dengan seluruh pembunuhan yang terjadi, hukuman tersebut tidak mencakup semua aksi balas dendam yang sebenarnya telah ia lakukan, di mana terapi yang selama ini dijalani Jennifer juga merupakan bagian dari proses yang harus ia jalani setelah menjalani hukuman tersebut. Yeah. All right.
Setelah menyelesaikan sesi terapi terakhirnya, Jennifer bersiap meninggalkan tempat tersebut. Terapisnya menganggap jika Jennifer sudah semakin stabil dan siap kembali menjalani kehidupan normal. Namun kenyataannya kondisi mental Jennifer masih jauh dari kata pulih, terbukti dari apa yang terjadi setelah ia keluar dari ruangan tersebut. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah halusinasi atau sesuatu yang ada di dalam pikirannya saja, di mana hal itu menunjukkan bahwa meskipun secara fisik Jennifer telah meninggalkan masa lalunya, secara psikologis ia masih terperangkap di dalamnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah trauma yang tidak pernah benar-benar disembuhkan akan selalu mencari jalan untuk keluar, dan seringkali jalan tersebut justru membawa seseorang semakin jauh ke dalam kegelapan. Film ini juga memperingatkan bahwa keadilan sejati tidak bisa dibangun di atas kebencian, karena kebencian yang terus dipelihara pada akhirnya hanya akan menghancurkan siapapun yang membawanya. Ingat, luka batin sedalam apapun tetap bisa disembuhkan selama kita mau membuka diri dan menerima pertolongan. Jangan memikul semuanya sendirian, sebab Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi mereka yang mau berusaha mencari pertolongan dan tidak menyerah pada kegelapan. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.